Pernah nggak sih kamu merasa hidup itu makin mahal, penghasilan naik cuma sedikit, tapi kebutuhan naiknya jauh lebih cepat? Kadang kita bingung, harus mulai usaha dari mana, modalnya gak banyak, takut gagal, tapi pengen hidup lebih stabil. Dan di tengah semua kebingungan itu, seringkali jawaban datang dari hal yang paling sederhana. Bukan dari bisnis besar, bukan dari saham rumit, bukan dari investasi mewah, tapi dari sesuatu yang sudah ada di tanah kita sendiri. Sesuatu yang tumbuh di sekitar rumah. Sesuatu yang hampir tiap minggu kita beli, tapi justru sering kita lupakan. Pisang. Iya, pisang. Tanaman yang terlihat biasa, tapi justru karena biasa, dia punya kekuatan luar biasa. Pisang adalah tanaman yang bisa tumbuh di lahan kecil, panennya besar, permintaannya tinggi, harga stabil sepanjang tahun, dan bisa memberikan penghasilan terus-menerus dari anakannya. Sementara banyak orang sibuk mencari peluang jauh, ada sebagian kecil orang yang hidupnya tenang karena memanfaatkan hal yang dekat. Dan mungkin kita selama ini lupa melihat peluang yang tepat di depan mata. Hari ini kita akan membahas analisa kebun pisang untuk pemula, mulai dari persiapan, perawatan, modal, keuntungan, sampai cara menjualnya. Tapi lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana cara memandang hal kecil sebagai awal dari perjalanan besar. Kalau kamu ingin usaha yang stabil, tidak ribet, tidak butuh modal besar, tapi hasilnya bisa kamu rasakan sepanjang tahun, kamu sedang menonton video yang tepat. Indonesia adalah salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Tapi anehnya, banyak orang di negeri ini tidak melihat pisang sebagai peluang emas. Padahal, pisang adalah tanaman yang bisa tumbuh di tanah yang kurang subur. Tidak butuh pupuk mahal. Tidak wajib perawatan intensif. Tidak gampang mati. Menghasilkan anakan tanpa diminta. Dan yang paling penting, harganya stabil sepanjang tahun. Tidak seperti cabai yang kadang murah banget, kadang mahal banget. Tidak seperti sayur yang busuk dalam hitungan jam. Tidak seperti buah musiman yang hanya laku pada waktu tertentu. Pisang itu sederhana, dan justru karena sederhana, ia bertahan. Bahkan, dalam kondisi ekonomi sulit sekalipun, penjual gorengan tetap butuh pisang. Rumah tangga tetap beli pisang. Penjual buah tetap ambil pisang. Pabrik keripik tetap produksi. Dan dalam dunia usaha, yang kita cari bukan hanya untung besar, tapi pendapatan yang stabil. Dan pisang punya hal itu. Sebelum menanam, kamu perlu memahami apa yang lahanmu katakan. Tanah itu seperti manusia. Ada yang cocok untuk bekerja berat, ada yang cocok untuk bekerja ringan. Begitu juga tanah. Setiap tanah punya karakternya masing-masing. Menganalisa lahan bukan hal ribet. Yang kamu lihat hanya 1. Kondisi tanah. Apakah tanah gembur? Apakah air mudah meresap? Apakah bisa diolah tanpa alat berat? Tanah yang agak liat pun bisa, asal tidak tergenang. 2. Akses air. Pisang tidak suka kering, tapi dia juga tidak suka banjir. Jadi, cek, apakah ada sumber air dekat? Sumur, sungai, atau irigasi kecil? 3. Sinar matahari. Pisang kuat di panas. Dia butuh 60-80% sinar harian. Kalau tempatmu agak teduh, pilih varietas yang lebih toleran. 4. Keamanan dan angin. Pisang mudah tumbang. Kalau tempatmu sering angin kencang,
tanam pohon pelindung seperti gamal atau sengon. Ketika kamu memahami lahanmu, kamu tidak lagi menanam asal tanam, tapi menanam dengan perhitungan. Ini adalah kebiasaan petani sukses. Mereka membaca lahan sebelum menanam. Setiap daerah punya pasar yang berbeda. Di beberapa daerah, pisang kepok adalah raja. Di daerah lain, Cavendish lebih laku. Di tempat tertentu, pisang raja jadi rebutan. Analisa kecil ini menentukan keuntunganmu. Pisang kepok cocok untuk gorengan. Dijual ke tukang gorengan setiap hari. Panen melimpah. Pisang Cavendish untuk pasar modern, harga lebih tinggi. Cocok untuk dijual ke pengepul. Pisang Raja Bulu atau Raja Sereh. Aromanya premium. Cocok untuk kota besar. Banyak dicari pedagang buah. Pisang tanduk atau nangka. Sangat besar. Cocok untuk olahan. Harga stabil. Pilih varietas bukan karena ikut-ikutan, tapi karena membaca pasar di sekitar rumahmu. Disinilah letak kecerdikan seorang petani pemula. Bukan banyaknya pohon, tetapi pemilihan jenis yang tepat. Perawatan pisang itu bukan soal kerja berat, tetapi soal rutinitas kecil. Pertama, pembersihan gulma. Rumput liar adalah musuh dini. Dia merebut nutrisi dari pisang. Kedua, pengaian. Tidak harus tiap hari. Cukup pastikan tanah lembab. Ketiga, pemangkasan daun tua. Ini membuat energi tanaman fokus ke buah. Keempat, pemupukan. Pisang menyukai pupuk organik. Pupuk kandang lebih bagus daripada pupuk kimia berlebihan. Kelima, pengaturan anakan. Ini kunci utama. Satu induk cukup menyisakan 2-3 anakan. Lebih dari itu justru menghambat. Dengan perawatan kecil seperti ini, batang tumbuh lebih besar, buah lebih padat, dan panen lebih cepat. Perawatan sederhana, hasil luar biasa. Inilah salah satu kelebihan kebun pisang. Perhitungan modal dalam usaha kebun pisang sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Tapi untuk kamu yang benar-benar ingin terjun dengan perencanaan matang, kita akan bahas lebih detail, termasuk hal-hal kecil yang sering tidak diperhitungkan pemula. Kalau lahan sudah punya, kamu menang banyak. Tapi kalau sewa, pilih lahan yang tidak terlalu mahal. Sewa lahan 1 tahun untuk 200-400 meter seringkali cukup 500.000 sampai 1 juta rupiah. Bahkan ada yang mulai dari samping rumah, lahan kosong yang tidak dipakai, halaman belakang, atau bekerja sama dengan tetangga. Modal kecil bukan hanya soal uang, tapi juga soal memanfaatkan apa yang sudah ada. Modal bibit. Ada 2 jenis bibit. Bibit anakan langsung dari rumpun pisang, murah dan mudah. Bibit kultur jaringan lebih mahal tapi kualitas seragam. Pemula cukup pakai bibit anakan yang sehat. Tips kecil tapi penting. Pilih anakan yang tidak terlalu besar, daun hijau segar, batang keras, bukan anakan tua dari rumpun yang sudah padat. Bibit yang salah sama saja seperti fondasi rumah yang goyah. Biaya perawatan. Biaya perawatan sebenarnya rendah. Pupuk kandang murah dan mudah didapat. NPK dipakai sedikit-sedikit. Tenaga kerja bisa dilakukan sendiri. Alat sebagian besar sudah ada di rumah. Pisang bukan tanaman manja. Dia tumbuh dalam kondisi sederhana asalkan tidak dibiarkan kering. Keuntungan jangka panjang. Inilah bagian yang paling banyak dilupakan pemula. Keuntungan pisang bukan cuma dari panen pertama, tapi dari panen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Anakan pisanglah yang membuat usaha ini menggulung seperti bola salju. Satu pohon menghasilkan 2-4 anakan.
Anakan itu tumbuh lagi, menghasilkan anakan baru. Dalam waktu 1-2 tahun, kebunmu bisa berkembang 2-3 kali lipat tanpa beli bibit lagi. Ini bukan laba instan, tapi laba berulang yang tumbuh sendiri. Dan disinilah kekuatan kebun pisang. Kamu menanam sekali, tapi memanen berkali-kali. Pisang adalah bahan pangan yang selalu dibutuhkan. Tapi, agar penjualannya kuat dan stabil, kamu perlu strategi yang sedikit lebih cerdas. Strategi kecil yang bisa membuat pembeli selalu kembali. Pahami ritme pasar. Setiap daerah punya ritme. Ada yang ramai saat pasar pagi, akhir pekan, hari pasaran tertentu, awal bulan, gajian. Kalau kamu tahu ritme ini, kamu tahu kapan stok harus banyak, kapan cukup sedikit. Jalin relasi dengan penjual gorengan. Ini adalah pasar emas yang sering diabaikan. Kenapa? Karena mereka 1. Jualan tiap hari. 2. Butuh stok tetap. 3. Tidak nawar keras. 4. Tidak pilih-pilih ukuran. 5. Loyal pada pemasok. Satu penjual gorengan saja bisa serap 20-50 kg pisang per minggu. Kalau kamu punya 5 penjual gorengan pelanggan tetap, kebunmu sudah cukup menghasilkan aliran uang yang stabil. Manfaatkan sistem pesanan mingguan. Ini trik para pemasok cerdas. Kamu tawarkan, setiap minggu saya kirim 10 kilogram ya Bu, tidak usah pesan lagi. Pembeli akan sangat terbantu. Mereka suka pemasok yang konsisten. Gabung dengan petani lain. Kalau panenmu kecil, jangan minder. Gabung saja dengan tetangga atau petani sekitar. Volume besar membuat harga lebih tinggi. Pembeli grosir tertarik, ongkos kirim lebih efisien. Ini bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi siapa yang bisa berkolaborasi. Diversifikasi produk. Kalau panen melimpah, olahlah. Keripik pisang, pisang nugget, pisang kukus, pisang frozen, pisang packaging premium. Satu bahan baku, banyak pintu rejeki. Inilah keindahan usaha pangan. Selalu ada celah untuk berkembang. Kebun pisang itu bukan sekadar tanaman. Ia adalah guru. Guru kehidupan. Pisang mengajarkan kita bahwa 1. Semua hal besar lahir dari hal kecil. Satu batang kecil tumbuh, menghasilkan anakan, pelan-pelan berubah jadi kebun luas. Begitu juga hidup. Semua perubahan besar dimulai dari langkah yang kelihatannya sepele. 2. Butuh waktu, tapi pasti. Pisang tidak tumbuh semalam, tapi dia tidak berhenti tumbuh. Setiap hari bertambah, walaupun sedikit. Begitu juga usaha. Kalau kamu sabar, usaha kecilmu akan bertambah, walaupun pelan. 3. Stabil lebih penting daripada besar. Banyak orang ingin kaya cepat, tapi tidak siap untuk stabil dalam jangka panjang. Pisang tidak menjanjikan cepat kaya, tapi dia menjanjikan ketenangan. Panen datang berkala, anakan tumbuh otomatis, penghasilan terus mengalir. Dan ketenangan itu bagi banyak orang lebih berharga daripada kekayaan instan. 4. Kesederhanaan adalah kekuatan. Pisang tidak butuh pupuk mahal, tidak butuh alat canggih, tidak butuh pengetahuan rumit. Dia tumbuh di tanah, di bawah matahari, dengan air dan perawatan sederhana. Kesederhanaan itu justru membuatnya bertahan dalam segala keadaan ekonomi. 5.
Merawat hal kecil adalah kunci hidup yang stabil. Rejeki bukan selalu datang dari hal besar. Kadang, rejeki datang dari hal kecil yang kamu rawat setiap hari. Misal, 1 bibit, 1 anakan, 1 kebiasaan, 1 langkah kecil. Dari situlah hidup membaik. Pelan, tapi pasti. Pada akhirnya, kita semua ingin hidup lebih tenang. Bukan hidup yang mewah, tapi hidup yang tidak membuat kita cemas setiap hari. Kebun pisang mungkin bukan jawaban instan, bukan usaha yang bikin kaya dalam semalam, tapi dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kepastian. Pisang tidak berjanji banyak, tapi dia memberikan hasil perlahan. Dari bulan ke bulan. Dari anakan ke anakan. Dari panen ke panen. Dan dari situlah lahir ketenangan. Kalau kamu mendengarkan sampai sejauh ini, itu artinya kamu benar-benar ingin memperbaiki hidupmu. Dan kamu harus tahu satu hal, kamu tidak butuh banyak untuk memulai. Kamu hanya butuh kemauan untuk memulai. Mulailah dari lahan kecil. Mulailah dari 1 pohon. Mulailah dari 1 langkah. Karena 1 langkah hari ini bisa menjadi kebun besar suatu hari nanti. Selamat datang di perjalanan barumu. Selamat datang di usaha kecil yang penuh harapan. Selamat datang di hidup yang lebih stabil dan lebih tenang.